fitrah itu juga cerminan hati. Kalau kita menghargai perempuan, kita tidak akan bercanda seperti itu. RK bagus sekali buat saya, tetapi kental sekali Jawa Baratnya. Dukungan Pak Jokowi justru dianggap membuat dukungan Ridho-nya agak berkurang, karena pas lagi ada kasus PIK 2 itu tuh gitu loh. Jadi dianggap ini pasangan yang didukung 9 cacing, wah saya repot juga itu gitu. Beda kalau Mas Anies dukung Pram tuh bold. Ini disinggung terus ini apa ini? Nggak bagus lah gitu kan, harus seperti itu. Life is a choice. Mas Anies milih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di torpedo ketiga kita. Aku Rafiq Panjaitan. Kembali lagi partner setia di segala medan. Abang kita semua, favorit ciwi-ciwi yang menunggu torpedo ini tiap minggu. Ada-ada aja topik. Gua Fatan Sinaga, kita akan membahas profil dan berita-berita aktual ini. Wajib. Pokoknya kita torpedo semua yang Harus datang ke sini. torpedo. Kali ini kita sudah kedatangan abang kita semua, sahabat kita semua, Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum, Bang. salam Pik, Fatan. Waduh, udah takut udah torpedo kita. Pokoknya Bang Mardhani kejar-kejar aja gitu ya. Siapa? Abang harus pegangan, Bang. Asal jangan tenggelam aja. Pokoknya torpedo ini Bang ibarat kapal selam ya kan, meluncur, ada kalanya meledak deh nanti, Bang. Siap. Sebelumnya kenapa pakai topi hitam nih? Sepertinya awan gelap demokrasi ini topi aku ini. Tapi itu P, ada P, Fik. Kenapa, P? Itu kayaknya PKS. Kuningnya Golkar itu. Pas pula, Bang. Bang Mardhani juga pakai jaket hitam ya kan? Jasnya hitam ya kan? Udahlah, pokoknya aku yakin podcaster ketiga kita ini meledak-ledak. Banyak, Bang. Viewernya banyak. Yakin kali aku. Amin. Mainkan, Bang. Tapi kayaknya nih kalau kita lihat Bang Mardhani ini awannya gelap nih. Wajahnya cerah. Gimana Bang pilkada Jakarta, Bang? Semoga 2 putaran. Kalau 2 putaran menang Ridho. Kan kalau kita lihat ini udah, kalau real count-nya itu yang cepat itu 50,0 sekian persen, Bang ya. Itu hampir 1 putaran. Itu real count atau quick count? Quick count. Saya lihatnya quick count Kompas 49,49. Masih di bawah 50 plus 1. Iya. Bang, ini kan Ridho ini di endorse. Saya pegang. Makasih. Biar jangan serak-serak, Bang. Iya. Nyet. Di endorse Pak Prabowo, di endorse Pak Jokowi. Masih di bawah Pramdul. Apa catatan dari Abang? Tipis-tipis dulu, Bang. Satrapi torpedo ini. Udah dari awal ini. Satu lagi, Habib Rizik. Sorry, Bang. Ampun dah. Kalau buat saya itu menunjukkan kedewasaan masyarakat DKI. Endorse berpengaruh, tapi ada limitasinya. Sisanya siapa yang bisa menarik perhatian dan hati masyarakat Jakarta, gitu. Ada pengaruh nggak sih Bang? Kemarin kan ada dianggap blunder tuh Pak Suswono menyebutkan bahwa janda itu menikahi pengangguran. Itu sebenarnya insidennya kalau insidennya saya tidak hadir, tapi saya dapat 2 versi. Versi pertama tidak seperti itu Pak Sus mengatakannya. Ya karena sudah berlalu dan Pak Sus minta maaf, anggaplah itu sudah lewat. Ya, tetapi memang Indonesia itu negara religius, urusan-urusan
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan Al-Quran, usul saya, biarkan itu jadi urusan yang tidak perlu dibahas di pilkada atau pileg. Ya di pengajian monggo gitu lah. Kok Pak Mardhani jadi dua? Bukan, nantinya akan salah persepsi gitu lah. Kalau salah persepsi jadi repotnya kayak gini gitu. Tapi banyak dianggap pernyataan kemarin itu mendiskreditkan, Pak. Kaum perempuan katanya ya akan dinikahi oleh X, akan diurusi oleh Y. Gimana, Pak? Beberapa saya melihatnya itu bagian dari candaan. Seloroh lah, Bang ya. Seloroh. Tapi di ruang publik, seloroh itu juga cerminan hati. Kalau kita menghargai perempuan, kita tidak akan bercanda seperti itu. Nah ini Bang, selain endorse kan juga ada surat itu, Bang. Ada bintang 4 pula, Bang. Dari Pak Prabowo. Tapi tetap juga Ramdul di atas. Gimana itu? Yang surat ini saya dapat gitu loh. Saya tanya ke teman Gerindra, apa kabarnya nih? Dia nggak tahu juga, jadi saya nggak posting kalau saya sesuatu yang tidak pasti, kecuali kalau teman-teman di media online atau media cetak udah angkat, saya akan angkat. Ya, pagi ini saya angkat tuh hashtag. Saya angkatnya gini. Wow, Pilkada Jakarta di IG sama tweet saya karena hasilnya mengejutkan gitu kan. Nah, Pramono menang. Terus saya jelaskan beberapa hal. Kalau yang itu mungkin pertama last minute, yang kedua mungkin tidak audio video gitu loh. Nah, yang ketiga mungkin juga memang masyarakat sudah punya persepsi yang lebih kuat ya. Karena selain yang itu muncul juga tuh, dan ini saya ketemu beberapa, dukungan Pak Jokowi justru dianggap membuat dukungan ke Ridho ini agak berkurang karena pas lagi ada kasus PIK 2 itu tuh gitu loh. Jadi dianggap ini pasangan yang didukung 9 cacing, wah saya repot juga itu gitu. Cacing dia bilang ya gitu lah. Berarti dukungan Pak Jokowi ini membuat Ridho nyungsep. Ada persepsi seperti itu. Kalau saya malah melihatnya Pak Jokowi masuk ke segmen yang PKS nggak masuk. Kemarin yang paling sederhana itu pertemuan Pak Jokowi di Cempaka Putih itu. Saya nggak tahu, cuma saya baca aja beredar, saya baca. Semua yang diundang adalah elemen pendukung Pak Jokowi yang tidak kalau saya pribadi bukan pendukung PKS, bukan pendukung kanan. Jadi Pak Jokowi ingin bantu dengan jalurnya dia gitu. Boleh jadi di antara 40% itu ada yang bantuan dari Pak Jokowi gitu. Tapi sih kalau aku melihat PKS sudah benar di luar itu. Berlawanan dengan Kim Plus lah. atau gimana nih? Ada tiba-tiba pindah ke situ nih. Tapi ini benang merahnya menarik. Ini kan pendukungnya ini banyak parpolnya ini. Pendukungnya Kim Plus. Iya. Keroyokan. Dan PKS mesinnya Jakarta kan hidup, Bos. Iya. Ada apa, Bang? Terus jadi pertanyaannya apa nih? Ada apa kok dengan sokongan yang besar itu? Ya suaranya sedikit. Suaranya cuma sampai nggak tembus 40, Bang. Yang pertama tentu beda pileg dengan pilkada. Pileg itu mesin partai dan caleg gerak. Tapi kalau pilkada figur, nomor 1 figur, nomor 2 figur, nomor 3 figur gitu loh. Kita ngomong sama anggota Komisi 2 ini. Jadi figurnya memang sangat berpengaruh. RK bagus sekali buat saya, tetapi kental sekali Jawa Baratnya. Jadi sekali ngangkat RK terus muncul tuh conscious mind-nya Viking sama Jackmania terus itu. Dan berarti dengan kata lain sedikit diduga kurang keterima ya Kang Emil Jakarta. Yang tidak menerima ada, yang menerima juga banyak ya. Tetapi beda sama misal Pram. Mas Pram relatif tone-nya netral. Karena dia orang Jawa tapi tidak dianggap Jawa Tengah banget. Dan Jawa Tengah sama Jakarta ya ada, bukan pertarungan klasik sih ya. Pikiran-pikiran lama tuh bahwa Jawa Barat sama Jakarta itu ya punya entitas yang berbeda, sedikit diametral. Ketika disatukan ya ada unsur-unsur yang tidak bisa menerima sepenuhnya.
Dan itu sesuatu yang sudah terbentuk puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Nggak bisa kita diperkuat lagi dengan Jackmania sama Peking gitu loh. Gitu. Selain dengan dukungan partai yang besar, kita juga dapat informasi nih, Bang. Logistik juga kuat. Ini barang ini. Amin. Barang ini unlimited juga nih katanya ini, Bang. Kalau ngelihat di lapangan terbalik, justru saya jujur ngelihat spanduknya teman-teman 03 banyak sekali dan solid. Nah, boleh jadi logistik ada, tetapi apakah alokasinya tepat atau tidak? Ya, mungkin ini yang tadi kayak tadi tuh kan partai ya, jujur. Rafiq sama Fatan, sedihnya gini, kita di partai itu habis-habisan kemarin gitu loh. Pileg pilpres, pileg lah khususnya habis gitu loh. Kalau di DPR belum ada reses lagi nih sekarang. itu habis, makanya gabung Kim Plus kali itu. Itulah ya. Kalau PKS low cost politik. Karena kita punya, nanti kita bahas khusus ya, yang kita gabung Kim Plusnya. Tapi kalau yang kenapa, kita partainya banyak, tapi kok karena ya kalau nggak ada uang bensinnya, mobilnya ada, itu nggak ada bensin nggak jalan kan, masa didorong gitu kan. Nah, menurut saya, makanya tadi saya bilang, kalau 2 putaran kita menang, hidupin aja tuh mesin politik, masing-masing dengan aleknya aja sudah kerja gitu lah. Udah pada punya kok. Kalau dihitung tuh jumlah alek DPRD menang itu. Nah mungkin kemarin kan gini, kami punya kejadian lucu 2017. Saya kan ketua tim pemenangan, Mas Andi saya nih. Gitu. Berdua kita sama Gerindra, almarhum Taufik tuh waktu itu kan. Dan lumayan enak, PKS ngumpulin orang, kumpul. Gue kalau ngumpulin ospul dulu, bener-bener 2016 tuh saya nanya, Bang, apaan ospul? Ongkos pulang. Iya, partai lain ya kalau mau ngegerakin harus ada ospulnya. Dan nggak salah, memang berat memelihara konstituen itu gitu loh. Jadi saya nggak nyalahin. Kita dapat 40 ini udah bagus. Mudah-mudahan 2 putaran menang Rino. Kalau PKS mah tanpa apa tadi Bang, ospul. Datang Bang ya. Alhamdulillah. Tapi aku curiga malah ditinggalin loyalis PKS nyata rumput gara-gara masuk Kim Plus. Nah ini agak ngeri sedap nih. Ini berdampak sama jutaan suara nih. Itu beneran Bang? Gimana? Merasakan nggak Bang? Gini, di internal saya sampai majelis syuro terakhir masih berpendapat PKS oposisi. Saya. Tapi keputusan pribadi. Saya sampaikan resmi di forum kebenaran karena anggota majelis syuro ya. Izin walaupun udah dijelaskan tuh macam-macam kelebihannya koalisi, saya bilang saya tetap oposisi. Karena pandangan saya apa yang kita sampaikan harus sama dengan yang kita kerjakan. Kita tidak dukung makan siang bergizi, kita dukung pendidikan, Mas Anies, saya oposisi. Tapi teman-teman yang koalisi pun pandangannya baik, harus menjaga Indonesia dari dalam, harus bisa memberikan pengaruh. Ada kalau orang Sunda tuh ada pendapat gini, kahartos tapi tekaraos itu. Ngerti tapi nggak ada rasanya gitu loh. Mungkin kalau di dalam bisa kita memberikan perubahan yang signifikan. Pandangan saya pribadi, koalisi oposisi itu bukan kalau bahasa Quran gitu, bahasa Islam. Koalisi oposisi bukan masalah akidi, bukan masalah akidah, bukan masalah qot'i, bukan masalah yang ada di Quran. Itu ijtihadi. Ini bab ya niatnya baik, ini punya pendapat pro and con, ini punya pro and con. Kalau benar dapat 2 pahalanya kalau dalam kaidah usul, kalau salah 1, ya udah, karena semua mayoritasnya ke koalisi. Walaupun saya oposisi, ya saya harus ikut. Cuman Abang yang berbeda di majelis syuro pada saat itu. Ada beberapa, pertamanya banyak, tapi ketika dijelaskan jadi tinggal sedikit. Tapi yang publicly saya oposisi, ya saya pribadi gitu lah. Respon Habib Salim? Ya, di majelis syuro mah Ustadz Salim mah benar-benar memberikan ruang. Monggo bebas, semua bebas berpendapat gitu. Keputusan nanti diambil musyawarah mufakat.
Kalau ketemu oposisi, siap Ustadz. Gitu. Tapi kan sekarang udah jadi barisan koalisi, saya dukung gitu. Ini balik lagi pilkada, Bang. Lanjut. Kalau kita lihat pilkada Jakarta ya, Bang ya, itu kan kayaknya pertarungan endorsement. Benar nggak, Fik? Kalau di Jakarta itu, kalau di Ridho itu ada Pak Jokowi, ada Prabowo, ada kemudian Habib Rizik yang menyatakan dukungan. Sementara di Pramdul ada Ahok, Anies, satu lagi Bu Mega, Megawati. Ini kayaknya apa mulai ditinggalin sih, Bang? Kekuatan Prabowo, Jokowi dengan Habib Rizik ini tidak terlalu nendang melihat pertarungan endorsement ini, Bang? Tentu mesti ada exit poll ya. Saya baca exit poll yang paling saya baca tuh Kompas. Litbang ya. Dia bilang efek Anies dan Ahok. Kalau Ahok saya masih questionable lah karena udah kelamaan tidak muncul. Tapi efek Anies saya terima. Ada efek Anies yang cukup kuat di kemenangan Mas Pram dan Rano. Masih full power tuh, Bang. Anies ini kan baru saja selesai di Pilpres dan ada terminologi anak abah tuh. Yes, anak abah. Sehingga Mas Anies menjadi satu entitas politik yang perlu kita pertimbangkan. Bahkan ketika isu pengen bikin partai kan rame tuh. Jadi Anies sebagai sebuah kekuatan politik saya percaya ada. Besarnya berapa? Ya belum tahu saya, gitu loh. Belum tahu. Efeknya kepada Pramrano berapa? Nah, kayak misalkan Mas Anies dukung Mbak Lulu atau apa gitu di Jawa Timur kan nggak menang juga itu kan ya. Tapi Jakarta memang saya mempercayai pemilih Mas Anies yang loyal, solid karena efek 5 tahun menjadi gubernur tuh ada dan pengaruh. Dan PKS ini kan bisa dibilang kerap inheren linear dengan sikapnya Anies. Kemarin nggak komunikasi sebelum dia menjatuhkan dukungan anak abah ke Pramdul, Bang? Sampai jam 10 pagi, 10.30 masih WA-an sama Mas Anies. Masih kontak. Saya bilang, Mas selamat ya. Dia bilang, ketawa. Ada min fadli Robi. Jawabannya ini rahmat keren. Maju terus Mas, pokoknya kita tetap bersahabat. Oh, udah sampaikan selamat? Oh ya udah. Mas selamat. Ya karena habis itu kan saya kaget juga. Saya bilang, Bi ini Bi. Saya Abi kan. Ini Mas Anies sama Pram lagi nih. Oh keren, TikTok live, Agus. Saya nggak ngira Mas Anies demikian all out kampanye, bikin video macam-macam. Jadi ya, it's up to him. Beliau pribadi bebas. Bukan, Bang. Pertanyaannya sebelum pilkada ini, Bang. Ini kan terjadi. PKS sudah komunikasi nggak sih ke Anies? Ayolah dukung Ridho gitu, Suswono. Jawabannya ke Sekjen dan Presiden kalau bab ini. Presiden Sekjen PKS yang bisa jawab. Kang Aher lah gitu. Saya pribadi ketika berhubungan sama Mas Anies lebih banyak personal relationship. Karena saya tidak pada posisi sebagai pengambil keputusan di PKS, di DPP ya, di DPP. Anggota Majelis Syuro ya. Sebagai penasihat Ridho nggak ngusulin ke tim senyap, tim belakang layar untuk ya deketin lah itu panglima tempur anak abah ini. Atau emang dari Kiprus udah nggak usah, kita nggak butuh Anies atau gitu. Lagi-lagi ketika di tim pemenangan tugas saya cuma satu, menjadi tim yang ngumpulin semua anggota DPR RI dari Kim Plus yang berkali-kali saya mau kumpulin belum jalan-jalan gitu kan. Karena saya minta sama Bang Daskonya semacam sibuk gitu ya sudah kan. Saya nggak enak hati kalau saya ngumpulin terus Dasko nggak ada itu kan. Gimana pun beliau kan yang di atas. Jadi kalau saya sudah jelas positioning saya dari awal, saya teriak kemana-mana di Jakarta itu 3. Kalau yang tadi disebut Pak Jokowi, Pak Prabowo bagus-bagus semuanya nationally, tapi partai yang didukungnya di Jakarta nggak menang gitu. Jakarta tuh PKS kuat, karena nomor 1, Anies kuat, 212 kuat, itu loh. Nah harusnya dari awal buat saya garap itu, gitu. Tapi kan makanya saya bilang 2 putaran aja menang kita.
kita agak mundur nih. Mundur Bang. Dulu kan Torpedo terus. Kayaknya digali nggak keluar terus aja. Ngeri. ini sebenarnya kita juga harus tahu sih. Nggak ada time up nih. Bebas saja Bang. Terserah Bang. Kita mundur ke belakang nih. Ini 2023 itu kan Mas Karyatin itu menyebutkan nama Abang sebenarnya diusulkan sebagai Ya. cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil. Suara terbesar Timur. Dan kita pun merasakan, ya Bang Mardhani lebih punya nama sebenarnya di Jakarta daripada Pak Suswono. Ada cerita apa sih Bang, kenapa Bang tiba-tiba nggak jadi tuh? Ada dinamika apa? Yang ditawarin pertama jadi wagub saya Ya. oleh DPP. Tapi wagubnya Mas Anies Baswedan. Iya. Kumpul teman DPP dan ini diminta jadi wagub, cawagup ya. Terus saya tanya, ini masih offering atau udah komando nih, ada perintah? Iya, proses lagi jalan. Kalau proses masih jalan, saya boleh berpendapat tidak? Saya berpendapat. Nyun sewu, saya usia udah 56. Kalau jadi wakil 61. Kalau mau jadi gubernur 61. Tentu kan Prabowo dulu, Anies dulu misalnya. Berarti 61, 71 saya baru maju capres misal gitu kan. Udah mati duluan saya bilang saya gitu loh. 63 juga belum tentu hidup kan, ikut Nabi gitu kan. Jadi saya langsung masa edar saya tinggal 5, paling tinggi extend 10 tahun di politik. Kalau jadi wakilnya Anies, yang pandangan saya most probably menang karena di Pilpres kemarin kuat suaranya, terus basisnya bagus sama PKS inherent gitu. Kalau PKS ngajuin Anies, suruh saya cari wakil yang umur 40-an. Nggak ngetop juga nggak kenapa. Cari kader PKS umur 40-an. Kalau bisa minta maaf orang Jawa dan NU, saya bilang. Spesifik. Namanya ada Rangga Kusumo misalnya, ada umur 38. Udah majukan aja. Regenerasi ya Bang? Bukan, dia 5 tahun, kalau dia 40 lah ambil, 5 tahun 45. Dia jadi gubernur 2 periode lah gitu lah. 55 baru maju capres di umur 55, 15 tahun yang akan datang. Nggak kenapa, umur 55 masih oke gitu loh. Saya pendapatnya seperti itu. Alhamdulillah diterima pendapat saya. Jadi saya nggak masuk radar lagi, sujud syukur saya. Nah, ketika perubahan terus Mas Anies nggak jadi maju, Ridwan Kamil mungkin yang dimajukan, tidak ada tawaran ke saya. Udah seneng saya, udah berarti preposisi saya yang pertama tetap diikuti gitu. Jadi PKS ngajuin saya. GR. Benar itu Bang. Matematika politiknya Bang Mardhani tajam juga ya. Tapi Usia dia. kita juga Bukan, nggak ada, Fik. Patan cari Pak SBY berapa tahun di politik, Bu Mega berapa tahun, Pak Prabowo berapa tahun, Pak Jokowi berapa tahun. Nggak bisa politik itu ujuk-ujuk. Jadi dia harus nanam dengan tekun, dengan rapi. Mas Pram nih, kan udah mulai tuh, kalau Allah izinkan, terserah Allah ya, kalau 2 putaran kita kalahin. Ya, kalau 1 putaran dia menangkan itu. Kodari udah bilang tuh, cawapres PDIP bisa jadi Mas Pram di 2029 gitu loh. Kalau dia jadi gubernur sekarang, misal gitu, boleh jadi kan. Artinya, dan kalau kita lihat Mas Pram, bukan politisi kemarin sore gitu loh. Udah 20-25 tahun yang lalu menitinya gitu. Nah, saya pengen ajukan, kalau saya, udah saya akan ngasih jalan dan memperjuangkan siapapun yang dipilih gitu. Jadi kalau menurut Abang, kalau Pak Jokowi ini berproses nggak sih Bang? Jokowi berproses lah. Kayaknya anteng-anteng aja jalan yang kesini jadi, ke situ jadi. Karena dapat partai yang PDIP-nya tuh di Solo ya PDIP-nya kuat. Di Jakarta dia kuat, sosial medianya gorong-gorong gitu loh. Anak saya aja, saya tuh nih, saya kan 2019 punya tuh hashtag 2019 ganti presiden. Iya. Kita ingat betul itu. Abang sama. Anak saya ada yang dukung Jokowi. Biarin aja, saya bilang selama ada alasan. Jadi ceritanya gini, Pak Jokowi periode pertama tuh 2018 kalau nggak salah itu ke Jerman.
anaknya ikut, dia ngajak istrinya ikut, dia ngajak anak mantu si cucu Jantes ikut. Terjadilah tuh, kata anak saya, Jokowi ini memanfaatkan fasilitas negara. Anak saya satu, lah namanya presiden jarang libur. Lihat Abi kalau drama cucu seneng juga. Kata anak saya yang satu lagi, jangan pakai fasilitas negara lah, pakai pesawat komersial. Anak saya tuh, lah repotin pesawat komersial, harus pas pampres ikut, orang ini kosong gitu loh. Ya bayarlah, kata anak. Jadi biarin aja itu. Dan saya nggak pernah, jangan dukung Jokowi. Kalau kamu punya pendapat, punya pikiran, kemukakan gitu. Jadi maksud saya ya rasional aja gitu. Balik lagi Bang ke pilkada ini, ada kesan di publik ini kayak ditinggalin RK-nya, RK Suswono ini. Abang menangkap itu juga nggak Bang? Kan ini rezim juga yang ada di belakang dia. Bedanya Jakarta ini, nyun sewu nih, saya ngambil resiko ya. Andra Soni dan Padim menang tuh di Pikon ya. Tapi kan pemilih di Banten banyak di ruralnya gitu loh. Jakarta rata-rata urban itu. Iya. Kalau dilihat pemilih di kota jauh lebih, kota tuh hampir nggak ketemu namanya dinasti politik. Kalau kabupaten pasti tuh. Nah, Banten itu mayoritasnya di rural gitu loh. Jakarta urban mayoritasnya gitu loh. Jadi kuat kayak apa juga punya independensi gitu. Nah, makanya kekuatan figurnya gitu loh. Gitu. Nah, jadi saya ngelihat nggak ada yang ditinggalkan, tapi memang ada strategi yang harus kita perbaiki. Dan lagi-lagi 2 putaran Ridho menang. Yakin? Mas optimis. Tinggal jadi nggak 2 putaran ini? Yang 2 hari lalu kan beberapa hari lalu ke Mekah sama Pak Suswono, kemudian Pak Saihu. Habib, sebenarnya apa sih pesan Habib Rizik itu kepada pasangan ini? Saya nggak ikut dan nggak tahu bab itu ya. Itu mungkin memang pengen, udah lama. Saya ditanya komen, saya bilang mungkin 2 bulan kampanye itu lagi pengen doa di akhir gitu. Tiba-tiba ketemu Habib Rizik. Seingat saya sih isinya tidak ada ayo pilih ini, tapi dukungan. Jadilah pemimpin yang amanah. Dan itu gayanya Habib Rizik ya seperti itu. Jadi pemimpin yang amanah. Bahkan jangan bohong, jangan khianat. Ya nasihat itu, bagus itu. Ya nasihat sebagai ulama lah gitu. Ulama. Saya ngelihatnya itu. Beda kalau Mas Anies mendukung Pram tuh bold. Ini disinggung terus ini apa ini? Nggak bagus lah gitu kan. Harus seperti itu. Life is a choice. Mas Anies milih. Saya respect lah gitu. Inilah kalau kita ngomong sama politisi yang udah senior. Mana ada. Artinya perbedaan itu adalah keniscayaan, Bang. Biasa kok. Nanti habis itu kita temenan lagi kok. Pada titik tertentu. Namanya orang kan. Rambut boleh sama, isi kepala. Sama-sama PKS juga beda kok gitu loh. Nah, tinggal gimana kita mengelola perbedaan aja. Maksud beda tuh yang satu punya sama-sama pengen ke depan, satu melipir kiri, satu melipir kanan, satu jalan lurus, yang penting ke depan semua gitu kan. Bang, ada lagi di publik, di buzzer. Ini jangan-jangan ditinggalin kalah dari Pramdul. Waspada ini untuk 2029 ini. PKS. Kawan kita satu ini. PKS dan Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil nanti Kang RK yang jawab ya. Kalau jadi 2 putaran dia menang, naik lagi benderanya. Saya yakin. Naik lagi ya. Tapi kalau PKS kalah menangnya RK tidak pengaruh untuk 2029. Karena DPRD kita PKS. Nah, yang kedua kursi nambah dari 16 ke 18. Yang ketiga ya masyarakat itu kita punya peluang literasi dan edukasi selama 4 tahun ini sikap-sikap PKS sehingga dia bahkan justru akan mendukung PKS lebih kuat lagi. Di waktu ketemu Habib Rizik itu sempat bicara soal pemerintahan Prabowo nggak sih? Saya nggak ikut ya, jadinya nggak tahu detail dan nggak sempat tanya juga sama yang berangkat tuh. Siap. Ini Bang,
Ini pertanyaan dan semoga abang jawabnya dari nurani bang ya. Siap. Menyesal nggak sih bang PKS itu masuk ke Kim Plus kemudian secara partai itu mendukung pemerintah itu? Kalau udah keputusan, nggak ada lagi pikiran personal. Saya Kolektif. di awal tegas, jelas dukung oposisi. Sama Mas Anies hubungan saya dekat. Tapi kalau partai udah buat keputusan, ya pahit manisnya tanggung bersama. Dia Toh? bergejolak nggak bang? Dia akar rumput. Ada gejolak ya pastilah. Namanya kita ke kanan tiba-tiba belok ke kiri gitu kan. Ada catatan. Tapi tugas kita menjelaskan. Karena di PKS ini kan saya coba kalau bilang cuma 2 posisi di PKS. Kalau bahasa Arabnya jundi wal qiyadah gitu, prajurit sama pimpinan. Tugasnya pimpinan mutusin. Kita prajurit eksekusi keputusan udah jalan aja. Dan kayak tadi gitu loh. Ini bukan masalah akidah, ini bukan masalah yang syar'i, ya. Ini cuma ijtihadi. Dua-duanya punya pro and con, punya nilai manfaat dan nilai mudarat, jadi nggak ada masalah. Soal gabung ke kabinet kan Pak Prabowo juga bilang ada, tapi bukan kader PKS, Prof. Yasirli. Ya Sili, Hubungannya ke PKS gimana, Prof? Ini? beliau profesional. PKS berapa kali dapat masukan bagus tentang pengelolaan negeri, berintegritas, berkapasitas. So, go on, kita jalan. Dan Pak Prabowo senang karena yang diajukan kader profesional yang kita berharap. Dan saya ini kan belum 100 hari ya, kemampuannya menangani masalah perburuhan, cakep saya bilang, termasuk among the best lah. Udah dibayar ke TB Simatupang. Ya tak galak amat bayat. Kalau kita Diksi berarti Bang. Sudah di briefing di TB Simatupang. Kalau kita briefingnya satu saja, bantu Pak Prabowo dengan kemampuan terbaik untuk membuat Indonesia 8% pertumbuhannya, keluar dari middle income trap countries, dan perjuangkan nasib buruh karena kebetulan memang di tenaga kerja. Sisanya, gue lakukan yang terbaik. Kita kalau udah percaya sama orang, kan only the leaders know the leader. Cuma pemimpin yang tahu pemimpin yang lain. Kalau dia pemimpin, udah nggak usah didetailin, malah musingin. Udah jalankan tugasnya. Udah. Nah, itu mungkin cukup lah, Pik ya. Udah daging semua sih kurasa. Udah. Nanti kalau kebanyakan tulang nggak enak kan. Tapi kita ada games Bang ini Bang. Nah, ini Game kayak yang akan membawakan. ini Bang izin kayaknya harus mentorpedo Abang sebelum pulang dari podcast. Satu kata Bang untuk nama-nama ini. Yang pertama Anies Baswedan, Keren. Prabowo Subianto, Kuat. Megawati Soekarno Putri, Kokoh. Jokowi, Rakyat. IKN. Hati-hati. Dua kata tuh, dua Ngeri, kata. ngeri aku ini, ngeri. Ahok, Bentar. Jangan lama. Berani. Berani. Yang terakhir nih Bang, Sufmi Dasko Ahmad. Jembatan. Aduh, Ampun. kalau boleh ku lanjutin game sini Bang, jembatan itu apa Bang? Namanya kuis ya. Tutup Bang. Nah, itu dia tadi guys, teman-teman Torpedo. Semoga apa yang disampaikan Semoga tidak tenggelam. Torpedo kiri kanan ini. kita berharap sih ya PKS itu tetaplah berjuang Amin. berharap memantau pemerintah ini kan. Dimanapun demokrasi butuh keseimbangan. Wajib. Karena kalau cuman PDP sendiri kayaknya kurang greget ya. Oh janganlah temanin lah itu PDIP Bang, harus ditemanin itu. Buat Kalau DPR kan selalu jadi controller kan.
Nah, buat teman-teman Torpedo, jangan lupa subscribe, like, komen. Kita ketemu lagi minggu depan. Gua Fatan. Dan aku Rafiq Panjaitan. Pokoknya kalian komen-komen lah apa yang kalian mau komen. Kalau nggak bengkok paru-paru kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih. Throw your hands up if you with it. Drop it.